Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hormati Bapak Dr. Insinyur Tri Sugiarto Suparyanto, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesempatan yang diberikan, sehingga pada hari ini saya dapat memaparkan presentasi terkait hasil penelitian yang telah saya lakukan. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Said Akbar Mahdi. Saya mahasiswa jurusan Teknik Sipil yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil penelitian dengan proposal yang berjudul Analisis Perbandingan Rel tipe R33 dengan tipe R54 dan pengaruh terhadap kinerja kereta. Studi kasus jalur rel kereta Medan Binjai. Langsung saja, penelitian ini dilatar belakangi karena saya ingin membahas angkutan kereta api. Angkutan kereta api merupakan transportasi massal di Indonesia yang memiliki beberapa keunggulan, antara lain mengangkut penumpang dengan jumlah besar, rendah polusi, serta tingkat keselamatan yang tinggi. Pengembangan transportasi kereta api menggunakan jalan rel tujuan meningkatkan pelayanan transportasi, antara lain kuantitas angkutan, kecepatan perjalanan, dan keawetan sarana-sarananya. Selama masa layanannya, kebutuhan akan pelayanan mobilitas penumpang berkembang secara dinamis, sehingga menyebabkan meningkatnya kebutuhan pergerakan manusia maupun barang. Untuk mewujudkan kondisi prasarana jalan rel yang prima, maka perlu dilakukan peningkatan mutu yang tepat sesuai kebutuhan agar tetap dapat dilalui kereta api dengan aman, nyaman, sesuai dengan kecepatan dan tekanan yang telah ditentukan. Sehingga dengan kondisi prasarana yang baik dan handal, diharapkan dapat terwujudnya peningkatan keselamatan dan keamanan perkereta apian. Langsung saja di rumusan masalah, saya akan membahas itu bagaimana pengaruh perbandingan antara rel tipe R33 dengan R54, dan juga bagaimana kinerja kereta berdasarkan perbandingan antara rel tipe 33 dengan tipe 54. Tujuan penelitian itu untuk melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap kinerja kereta berdasarkan perbandingan antara rel tipe 33 dengan tipe 54. Kita langsung masuk saja. Dari tinjauan pustaka ini, penelitian sejenis sebelumnya. Sebelum melakukan penelitian mengenai analisis perbandingan rel tipe R33 dengan tipe R54, saya terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang dilakukan oleh saya itu dengan penelitian sebelumnya yang sejenis atau terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Ini ada contohnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Kristan di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon pada tahun 2016. Judul penelitiannya itu analisis kerusakan UPT Railroad Resort 3.13 kawasan kereta api Tanjung berdasarkan hasil KA yang diukur. Nah, itu kerusakan rel kereta api dibagi menjadi kategori sedang dan buruk menurut nilai numeriknya. Kemudian dilakukan perbaikan program. Ada juga contoh lain, penelitian sejenis sebelumnya yang membahas analisis kelayakan. Ini dibahas oleh Wilton pada tahun 2017 yang mengadopsi beberapa tahapan metodologi, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan dan analisis data, serta penarikan kesimpulan. Dan saya mengambil beberapa penelitian lain juga, seperti oleh Erwin Herdianto pada tahun 2018, dan juga yang dilakukan oleh Sulhan Fauzi pada tahun 2019, juga Wahyu Tantomo Adi tahun 2019, yang juga itu membahas metode penghitungan umur kawasan perkeretaapian dengan identifikasi karakteristik rel dan jalan raya. Kita lanjut di sejarah perkeretaapian Indonesia. Nah, awal mulanya itu sejarah perkeretaapian Indonesia dimulai dengan grounding pertama perkeretaapian di Desa Kemijan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Hindia Belanda, L.A.J. Baron Slot van den Biel. Nah, pembangunan yang diprakarsai oleh Namlos Vennootschap Netherlands in the Spoorweg Maatschappij yang dipimpin oleh Insinyur De Bordes membentang dari
Medan ke Desa Penanggung Jawab. Itu sepanjang 26 km. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada hari Sabtu, 10 Agustus 1867. Dan perkembangannya yaitu setelah Indonesia masuk di bawah pendudukan Jepang, ini perkeretaapian berkembang yang cukup pesat. Karena hingga tahun 1939, panjang jalan kereta api di Indonesia mencapai 6.811 km. Kita masuk di struktur dan pengertian jalan rel. Saya membahas struktur jalan rel dan pengertian jalan rel karena ini penting untuk awalan dari pembahasan kali ini. Struktur jalan rel itu merupakan suatu konstruksi yang direncanakan sebagai prasarana atau infrastruktur perjalanan kereta api. Konsep struktur jalan rel adalah rangkaian super dan substruktur yang menjadi satu kesatuan komponen yang mampu mendukung pergerakan kereta api secara aman. Karena menopang pergerakan kereta api, maka struktur jalan rel merupakan sistem dinamik antar komponen penyusunnya yang dapat mendistribusikan beban rangkaian kereta api dan sekaligus menyediakan pergerakan yang stabil dan nyaman. Untuk jalan relnya sendiri ini merupakan suatu kesatuan konstruksi pada konstruksi baja, beton atau konstruksi lainnya yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah, atau tergantung pada tim yang mengarahkan kereta api. Ini sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Perkeretaapian terdiri dari komponen perkeretaapian, yaitu rel, bantalan, alat penjepit, pemberat, underpass, dan subbase. Setiap komponen perkeretaapian memiliki fungsi menerima dan menyalurkan beban dari roda-roda kereta api yang melewatinya ke komponen lain di bawahnya. Lanjut, inilah bentuk konstruksi jalan rel kereta api. Pada prinsipnya, lapisan landasan track foundation ini dibuat untuk menjaga kestabilan track rel saat rangkaian kereta api lewat. Secara konstruksi, jalan rel ini dibagi dalam dua bentuk konstruksi, yaitu jalan rel dalam konstruksi timbunan dan jalan rel dalam konstruksi galian. Jalan rel dalam konstruksi timbun biasanya terdapat pada daerah persawahan atau daerah rawa, sedangkan jalan rel pada konstruksi galian umumnya terdapat pada medan pergunungan. Bisa dilihat pada gambar berikut menunjukkan contoh potongan konstruksi jalan rel pada daerah timbunan dan galian. Kita lanjut di komponen struktur rel kereta api. Bahan logam pada jenis besi adalah material yang sering digunakan dalam membuat paduan logam lain untuk mendapatkan sifat bahan yang diinginkan. Baja merupakan paduan yang terdiri dari besi, karbon, dan unsur lainnya. Ini dapat dibentuk melalui pengecoran, pencairan, dan penempaan. Karbon merupakan unsur terpenting karena dapat meningkatkan kekerasan dan kekuatan baja. Baja itu logam yang paling banyak digunakan dalam bidang teknik. Struktur jalannya ini dibagi dari bagian atas, bagian bawah. Di bagian atasnya ini dikenal sebagai superstruktur. Komponen-komponennya seperti rel, penambat, dan bantalan. Bisa dilihat dari gambar. Lalu di struktur bagian bawah, itu dikenal sebagai substruktur. Itu terdiri dari balas, subbalas, dan tanah dasar, dan juga tanah asli. Tanah dasar merupakan lapisan tanah di bawah subbalas yang berasal dari tanah asli. Kita lanjut saja. Bentuk dan dimensi rel kereta api. Bentuk rel didesain sedemikian rupa agar dapat menahan momen rel sehingga dibentuk sebagai batang. Dibagi berdasarkan bentuknya, rel terdiri atas 3 macam, yaitu double-headed rail, bull-headed rail, flat-footed rail. Ini rel berkepala 2, rel beralur, dan rel vignola. Dan di bagian-bagian rel ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ada kepala rel atau head yang dirancang sesuai dengan bentuk permukaan bandasi roda untuk memperoleh kombinasi kualitas perjalanan yang baik dengan kontak minimum. Lalu ada badan rel atau web yang dirancang untuk menghasilkan kuat geser yang cukup untuk melindungi kerusakan, khususnya di sekitar lubang sambungan rel. Lalu ada kaki rel atau foot yang dirancang untuk memberi kestabilan akibat guling dan bidang untuk penambat.
dengan bidang dasar yang datar untuk distribusi beban yang merata ke bantalan. Nah, untuk rel yang digunakan di Indonesia itu standar UIC, yang standar rel 25, rel 33, rel 42, rel 44, rel 52, rel 54, dan rel 60. Angka ini menunjukkan berat rel per 1 meter panjang. Kita masuk ke kriteria struktur jalan rel kereta, dan kekakuan, elastisitas, ketahanan terhadap deformasi tetap, stabilitas, dan kemudahan untuk pengaturan dan pemeliharaan adjustability. Untuk kekakuan struktur untuk menjaga deformasi vertikal, di mana deformasi vertikal yang diakibatkan oleh distribusi beban lalu lintas kereta api merupakan indikator utama dari umur, kekuatan, dan kualitas jalan rel. Lalu ada elastisitas, diperlukan untuk kenyamanan perjalanan kereta api, untuk mencegah as roda dari patah, meredam gundukan, dan getaran vertikal. Lalu ketahanan terhadap deformasi tetap. Deformasi vertikal yang berlebihan itu akan cenderung menjadi deformasi permanen. Jadi, geometri perlintasan rel tidak baik, yang pada akhirnya akan mengganggu kenyamanan dan keamanan. Stabilitas, jalan rel yang stabil dapat mempertahankan struktur jalan pada posisi yang tetap. Setelah pembebanan terjadi, untuk ini diperlukan balas dengan mutu dan kepadatan yang baik, bantalan dengan penambat yang selalu terikat dengan drainase yang baik. Lalu yang terakhir, kemudahan untuk pengaturan dan pemeliharaan atau adjustability. Ini perlintasan tentu saja harus memiliki karakteristik dan kemudahan dalam penataan dan perawatannya, sehingga apabila terjadi perubahan geometri akibat beban operasi misalnya, itu bisa kembali ke posisi geometrik dan struktur perkeretaapian yang benar. Nah, kita lanjut ke klasifikasi jalan rel. Penggolongan menurut lebar sepur. Ini yang pertama saya bahas, penggolongan menurut lebar sepur. Lebar sepur itu jarak terkecil di antara kedua sisi kepala rel. Diukur pada daerah 0 sampai 14 mm di bawah permukaan teratas kepala rel. Lalu ada juga penggolongan kelas jalan rel menurut kecepatan maksimum. Ini diizinkan di Indonesia di kelas jalan 1, 2, 3, 4, dan 5 itu berbeda-beda kecepatannya. Kecepatan perancangan, kecepatan maksimum, kecepatan operasi, kecepatan komersial, dan juga tipe rel sendiri masing-masing kelas jalan itu harus dibedakan. Misalnya untuk kelas jalan 1, tipe rel yang digunakan biasanya R60 atau R54. Dan kalau misalnya kelas jalan 3, itu yang biasa dipakai tipe relnya R54, R50, atau R42. Nah, kita lanjut klasifikasi jalan rel. Ini menurut kapasitas lalu lintas perkeretaapian. Misalnya tadi kita sebutkan kelas jalan 1, itu daya angkut lalu lintasnya dalam 10⁻6 kali ton per tahun, itu lebih dari 20. Kalau yang kelas 2 itu 10-20, dan seterusnya, seperti yang bisa dilihat di tabel. Sumber ini dari Apsoro Suryo tahun 2009. Lalu ada penggolongan berdasarkan kelandaian dan penggolongan menurut jumlah jalur. Kalau berdasarkan kelandaian itu misalnya di lintas datar itu kelandaiannya 0 sampai 10%. Kalau di pegunungan kelandaiannya 10 sampai 40%. Di lintas dengan rel gigi itu kelandaiannya 40 sampai 80%. Kalau di implasmen kelandaian 0 sampai dengan 1,5%. Lalu ada penggolongan menurut jumlah jalur ini. Ada jalur tunggal dan jalur ganda. Jumlah jalur lalu lintas bebas hanya satu, diperuntukkan untuk melayani arus lalu lintas angkutan jalan rel dari dua arah. Lalu di jalur ganda, jumlah alur dia lintas beban lebih dari satu, atau misalnya dua arah itu di mana masing-masing jalur hanya diperuntukkan untuk melayani arus lalu lintas angkutan jalan rel dari satu arah. Lalu ada pembebanan dan gaya.
Pembebanan dan pergerakan kereta api di atas struktur jalan rel menimbulkan berbagai gaya pada rel. Prinsipnya jalan rel KA harus dapat mentransfer tekanan yang diterimanya dengan baik, yang berupa beban berat atau axle load dari rangkaian KA melintas. Dalam arti, jalan rel KA harus tetap kokoh ketika dilewati rangkaian KA, sehingga rangkaian KA dapat melintas dengan cepat, aman, dan nyaman. Nah, oleh lapisan balas ini, tekanan dari bantalan akan disebar ke seluruh permukaan tanah di sekitarnya untuk mencegah amblesnya trek rel gaya-gaya tersebut di antara gaya vertikal. Gaya vertikal ini beban yang paling dominan untuk struktur perkeretaapian karena menyebabkan defleksi vertikal yang merupakan indikator terbaik untuk menentukan kualitas, kekuatan, dan umur kereta api. Secara global ini tingkat gaya vertikal dipengaruhi oleh putaran lokomotif, kereta api, dan gerbong. Nah, lalu perhitungan gaya vertikal yang ditimbulkan oleh beban gandar lokomotif kereta api dan gerbong merupakan beban statis. Sedangkan pada kenyataannya, beban yang terjadi pada struktur perkeretaapian merupakan beban dinamis yang dipengaruhi oleh faktor aerodinamis atau hambatan udara dan beban angin. Kondisi geometrik dan kecepatan gerak deret kereta api, dan oleh karena itu perlu mengubah gaya statis menjadi gaya dinamis untuk merancang beban yang lebih realistis. Bersamaan Talbot 1918 memberikan transformasi gaya dan bentuk faktor pengalih dinamis sebagai berikut. Faktor dinamis itu 1 ditambah 0,01 dikali vertikal per 1,609 dikurang 5. Nah, kita masuk di metodologi penelitian yang saya lakukan. Untuk metode penelitiannya ini ada metode survei dan metode studi literatur. Metode survei itu merupakan pengamatan secara langsung melihat keadaan yang sebenarnya di tempat penelitian. Dan metode studi literatur itu diperlukan sebagai referensi penulis dalam menyelesaikan penelitian yang diperoleh dari buku-buku, pendapat, dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Saya sendiri mengambil beberapa jurnal dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis. Lalu, untuk tempat penelitiannya ini berlokasi di rel sepanjang 10,5 km yang digarap PT Karya Alris Utama. Untuk waktu penelitiannya ini dilakukan selama 12 bulan yang dimulai sejak 14 Oktober 2020 sampai dengan September 2021. Lalu, jenis dan sumber data, ini terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang berasal dari sumber asli yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Ini saya ambil di proyek pengawasan tadi saya bilang di Kereta Api Medan Binjai. Lalu ada juga data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Itu saya peroleh dari dokumen-dokumen yang diperoleh PT Karya Alris Utama. Kita masuk ke kesimpulan. Perbandingan yang dirasakan peneliti pada saat naik kereta api pada rel tipe R33 dengan tipe R54, yaitu pada kecepatannya, perbedaan disebabkan karena dimensi rel berbeda. R33 dan dimensi kecil mempunyai syarat kecepatan maksimum 70 km per jam. Sedangkan pada R54, kecepatan maksimum yang diizinkan yaitu sebesar 120 km per jam. Hal ini sesuai dengan literatur ketepatan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2012. Berdasarkan perhitungan dari Peraturan Dinas Nomor 10 Tahun 1986, tegangan izin pada rel tersebut memenuhi persyaratan dengan kecepatan rencana yang disesuaikan, sehingga pergantian rel kereta api dari tipe R33 menjadi R54 dinyatakan aman. Pengaruh dari perbedaan dimensi rel R33 dengan R54 adalah pada kekuatan perhitungan pembebanan sehingga mempengaruhi kinerja kereta api dalam kecepatan yang diizinkan. Semakin besar tipe rel, maka semakin besar pula dimensi dari batang rel tersebut. Hal ini menyebabkan meningkatnya kapasitas kecepatan untuk kereta api sesuai dengan izin yang ada. Nah, itulah tadi hasil penelitian yang saya ajukan untuk proposal kali ini. Itulah proposal penelitian yang saya paparkan tadi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.